Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyambut kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Yang Mulia Sandip Chakravorty di kantor PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024. Kepada TVNU, Dubes Sandip Chakravorty menyampaikan apresiasinya terhadap peran yang dilakukan oleh PBNU terkhusus Gus Yahya dalam membangun gerakan harmoni global. Dalam pandangan Sandip, Gus Yahya merupakan cendekia Muslim terkemuka yang mempunyai visi global yang berbasis keagamaan, kebudayaan, dan akar sejarah Indonesia. No, it is always a delight and honor and a pleasure to meet with Pak Yahya. I find is one of the foremost intellectuals of Indonesia. He has a global vision rooted in Indonesian culture, history, and we always talk about the Ashoka approach, how Indonesia and India are the two cultural capitals of the region, and we should work together more. We should do more at the government level, more at the people-to-people level. And he was talking about how India and Indonesia can work together to reduce societal conflict and global conflicts. Ia menambahkan PBNU merupakan ormas Islam terbesar di dunia yang dipunyai bangsa Indonesia. Ia berharap agar pertemuan ini juga dapat memperkuat kerjasama yang diawali dengan berbagi pengalaman berharga terkait upaya menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama, antar kelompok masyarakat hingga antar bangsa-bangsa di dunia. Termasuk dalam hal ini bagaimana memperkuat konstruksi demokrasi melalui pendekatan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. I think we find Indonesia to be a good reference point for religious harmony. Similarly, India also is a very diverse country like Indonesia, and our attempt is to maintain harmony in the country. We need to learn from each other how we can protect the rights of minorities, rights of women, children, basically human rights. And I think the Indonesian and Indian models of protecting human rights are lessons for the world. We are democracies. We should be very proud of that. We are the largest democracies in the world, and if we work together, I think it can bring more harmony to the world. So I think the discussions today were not so much Indonesia or India focused, but how Indonesia and India can work together for global harmony. Di kesempatan itu, Wasekjen PBNU Muhammad Najib Aska atau yang akrab disapa Gus Najib yang turut membersamai Gus Yahya menjelaskan bahwa pertemuan Dubes India dengan Gus Yahya tersebut membawa misi untuk menguatkan gerakan harmoni global. Mengingat baik India maupun Indonesia merupakan negara yang secara kultural sangat majemuk. Pertemuan pokoknya adalah kira-kira membahas kerjasama yang lebih baik ya antara India dan Indonesia, khususnya dalam bidang kebudayaan dan peradaban ya, karena kita punya hubungan masa lalu yang kuat dalam bidang budayaan, dalam bidang budaya dan peradaban yang saya kira itu bisa menjadi modal untuk membangun ke depan. Nah, salah satu isu spesifik memang menyangkut katakanlah perlakuan terhadap minoritas ya, itu yang kita dengar di sini. Saya kira jadi Pak Dubes saya kira juga menyampaikan kira-kira keprihatinannya kira-kira mengenai hal itu. Jadi memang itu problem yang diakui sebagai problem domestik di India. Artinya adanya kelompok-kelompok India garis keras kira-kira begitu yang tidak toleran terhadap minoritas termasuk Muslim. Ini bukan hanya Muslim, yaitu minoritas Kristen juga mengalami kira. Jadi itu yang memang disadari sebagai problem di India yang justru karena itu tadi disampaikan secara terbuka oleh Pak Dubes bahwa India memang perlu belajar dari Indonesia. Bagaimana Indonesia ini memperlakukan minoritas dengan baik. Dia berapa kali mengatakan bahwa kita perlu belajar menjadikan Indonesia sebagai semacam model. Jadi semacam model untuk bagaimana membangun masyarakat yang harmoni. Kunjungan ini mencerminkan tekad kedua negara untuk membangun dunia yang lebih damai dan inklusif. Selain Gus Najib, tampak hadir dalam pertemuan itu Wasekjen PBNU Profesor Sidratun Naim. TVNU melaporkan.